jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
kenyataan dalam dunia, ku pegang janjimu. Karena ku hidup bukan oleh melihat, namun oleh firman-Mu. Bila kau mendapati imanku ada di hati dan perbuatanku, kuasa-Mu tercurah di hidupku. Yesus, Kaulah sumber mujizatku. Apapun kenyataan dalam dunia, ku pegang janji-Mu. Karena ku hidup bukan oleh melihat, namun oleh firman-Mu. Bila kau mendapati imanku ada di hati dan perbuatanku, kuasa-Mu tercurah di hidupku. Yesus, Kaulah sumber mujizatku. Oh, jadilah menurut imanku. Yesus, bila kau mendapati imanku ada di hati dan perbuatanku, kuasa-Mu tercurah di hidupku. Yesus, Kaulah sumber mujizatku. Bila kau mendapati imanku ada di hati dan perbuatanku, kuasa-Mu tercurah di hidupku. Yesus, Kaulah sumber mujizatku. Yesus, Kaulah sumber mujizatku. Jikalau kita menyadari bahwa seluruh kepunyaan kita, seluruh kemampuan kita, bahkan seluruh kehidupan kita bukanlah karena kekuatan atau kemampuan kita, namun semuanya berasal dari Tuhan, maka dalam segala keadaan kita selalu dapat melakukan satu hal: percaya saja kepada Tuhan. Ku hidup bukan oleh segala yang kelihatan dalam dunia, namun ku hidup oleh firman yang keluar dari mulut-Mu, Tuhan. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Ku hidup bukan
berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, bertemu kembali dengan kami Bible Teaching Ministry, dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik dengan tema sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Nah, ini adalah kelanjutan dari satu tema besar, yaitu konsep keselamatan dalam agama Kristen. Nah, di bagian yang ke-6 dan yang ke-7 dan yang ke-8 ini saya mengangkat satu judul, sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Karena judul ini cukup panjang, maka saya jadikan dua bagian. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Kita akan lihat judul ini dan sangat menarik untuk kita berpikir sebelum waktu kita sampai dipanggil oleh Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita semua, saya, Anda, kita sedang melakukan satu perjalanan panjang di dalam kehidupan ini. Nah, yang namanya perjalanan, suatu saat perjalanan ini pasti berakhir, dan ketika perjalanan kita berakhir, maka kita akan tinggalkan semua yang kita miliki di dalam dunia ini. Kita akan tinggalkan pekerjaan kita akan tinggalkan orang-orang yang kita kasihi, istri kita, suami kita, anak-anak kita, menantu, cucu. Bahkan kita akan tinggalkan semua yang kita miliki di dunia ini. Tidak seorang pun dapat menolak ketika waktunya tiba. Perjalanan
akan berakhir. Hidup adalah sebuah siklus perjalanan panjang. Nah, perhatikan tahap demi tahap perjalanan dalam hidup manusia. Siapapun Anda akan melewati tahap-tahapan demikian. Dan itulah siklus yang rutin yang dijalani oleh hidup manusia. Dimulai dari kelahiran. Nah, setelah kelahiran, dia mulai belajar duduk. Setelah itu mulai belajar merangkak. Setelah itu mulai berjalan. Dan tidak lama kemudian dia sudah mulai bisa berlari. Itulah tahap-tahapan anak-anak balita. Nah, setelah lewati tahap itu, tidak lama kemudian waktunya sampailah ia untuk sekolah. Sudah mulai masuk TK, playgroup, TK, SD, SMP, dan SMU atau SMK. Nah, setelah lewat tahapan tersebut, kemudian suatu saat dia akan kuliah. Setelah kuliah, kemudian dia akan lulus. Setelah lulus, apa yang dilakukan? Urutannya selanjutnya saya yakin setelah engkau lulus kuliah, pasti engkau akan bekerja di dunia usaha. Apapun usaha yang kau lakukan, apapun usaha yang kau kerjakan, semua dilakukan dengan satu tujuan, yaitu mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan uang. Sebanyak-banyaknya, karena masa untuk mengumpulkan uang pun ada batasannya. Ketika engkau lulus kuliah, engkau masuk ke dunia kerja, waktu itulah sudah waktunya engkau kumpulkan uang untuk masa depanmu. Karena engkau akan menikah, engkau akan mempunyai rumah, engkau akan punya kendaraan, dan engkau membutuhkan banyak dana ketika engkau sudah menikah dan sudah memulai punya keturunan. Engkau sudah harus berpikir secara jangka panjang untuk hidup anak-anak kita. Nah, kita masa bekerja juga terbatas. Ada waktunya. Setelah kita kumpulkan uang, maka fisik kita suatu hari akan merosot, akan mulai menurun. Mulai sakit pinggang, mulai mengeluh sakit ini, sakit itu. Sewaktu kita masih muda, kita selalu pakai minyak wangi, tetapi setelah usia demikian, mungkin setiap hari kita sudah bersahabat dengan minyak angin, balsam, dan lain sebagainya. Karena fisik kita yang sudah menurun. Nah, suatu saat kita akan sampai pada posisi bukan berjalan dengan kaki dua lagi, tapi kita sudah mulai berjalan dengan kaki tiga. Kita sudah mulai pakai tongkat. Nah, sementara fisik kita semakin hari semakin menurun, fungsi organ tubuh semuanya akan menurun, maka kita lihat fisik kita makin membungkuk, fisik kita makin mengecil, sampai suatu saat mungkin kita akan ada di posisi ini, sudah duduk di kursi roda. Kemana-mana harus didorong oleh orang lain. Kita mungkin sudah kena stroke, kita mungkin sudah sakit ini, sakit itu, sehingga tidak memungkinkan lagi kita untuk berjalan seorang diri. Kita membutuhkan orang pada saat itu. Nah, suatu saat kita akan jatuh sakit, mungkin sudah terbaring di ranjang, apakah di ranjang di rumah, ataupun mungkin sudah dirawat di rumah sakit, dan ujung-ujungnya kita akan berakhir perjalanan ini sampai di satu gundukan tanah. Itulah perjalanan hidup manusia. Siapapun Anda tidak bisa memungkiri, tidak bisa menolak fakta dan kenyataan tersebut. Nah, perjalanan ini dimulai dari kelahiran dan akan diakhiri dengan yang namanya kematian. Lahir, mati. Nah, ada orang yang urutannya itu normal. Dari lahir berurut-urut sampai suatu saat dia meninggal. Tapi ada juga yang begitu lahir tidak lama kemudian meninggal. Bahkan ada juga yang meninggal ketika di dalam kandungan ibunya, yang disebut dengan keguguran. Intinya, ada kelahiran, ada kehidupan, suatu saat pasti ada akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Engkau kaya, engkau miskin, siapapun juga akan mengalami kondisi demikian. Nah, pernahkah Anda merenungkan sudah sampai mana perjalanan kita ini? Apakah kita sudah tahap masih baru lahir, tahap sudah sekolah, tahap sudah masuk ke dunia kerja, atau tahap kita sudah lansia, sudah pensiun, dan kita sudah menunggu waktunya dipanggil oleh Tuhan? Renungkanlah ini. Coba perhatikan, Nabi Musa memberikan gambaran batas usia manusia di dalam perjalanannya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah
fakta kehidupan. Nah, Musa mengatakan bahwa hidup manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Dan selama 70 sampai 80 tahun, apa yang dibanggakan dalam hidup manusia? Kesusahan, penderitaan. Selain itu, berlalunya buru-buru, artinya waktu cepat sekali berlalu. Seperti gambar yang saya tunjukkan tadi, dari lahir, kemudian mulai belajar duduk, merangkak, berlari, sekolah, masuk dunia kerja, setelah itu usia lanjut, sampai suatu saat kita akan mati. Begitu cepatnya waktu itu berlalu. Setelah itu, hilang, lenyap. Artinya, kita lahir dengan kosong, kembali juga dengan kosong, sia-sia belaka. Nah, itulah satu kehidupan manusia. Nah, usia yang dikatakan oleh Nabi Musa di sini, tentu bukan usia yang pasti, angka yang terjadi pada semua orang. Waktu Musa ungkapkan kalimat ini ada 70-80, kemungkinan terbesar adalah manusia rata-rata meninggal pada saat itu adalah yang terbanyak di usia 70-80 tahun. Karena Musa sendiri meninggal pada usia 120 tahun. Namun dengan berjalanan waktu, hari ini kita untuk bisa mencapai 70-80 tahun kita mengalami kesulitan. Itulah fakta kehidupan. Kita lihat perjalanan hidup manusia. Sudah sampai di mana perjalanan hidup kita masing-masing? Nah, kita akan coba lihat berdasarkan patokan angka dari Nabi Musa tersebut. Anda bisa menilai Anda ada di posisi mana? Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat mungkin saat ini yang mendengarkan video kami ini, yang mendengarkan pengajaran kami ini, usia Anda berbeda-beda. Tapi saya yakin usia paling kecil Anda yang mendengarkan khotbah kami ini minimal 10 tahun ke atas. Oke? Tapi fakta kehidupan yang terjadi, usia-usia demikian kita tidak bisa tentukan. Apakah setelah 10 tahun kita bisa lewati 20 tahun, setelah melewati 20 tahun bisa melewati 30 tahun, sama sekali tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur usia manusia. Karena itulah, jika hari ini Anda yang mendengarkan pengajaran kami sudah di usia 55 tahun ke atas, perhatikan gambar yang 55 tahun ini sudah sedang memegang pinggangnya. Artinya, dia sudah mulai masuk ke masa pensiun. Karena masa mencari kerjaan mungkin sudah lewat. Setelah itu mungkin masuk 60 tahun, 70, 80 tahun. Dan artinya, tidak lama lagi kehidupan kita di dalam dunia. Sudah waktunya kita berpikir tentang sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Karena itulah, sebelum perjalanan hidup ini berakhir, ada beberapa hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu renungkan dengan baik, renungkan dengan tenang, agar ketika kita menjalani kehidupan ini, hidup kita tidak sia-sia, hidup kita punya fokus yang pasti kemana kita akan pergi setelah perjalanan hidup ini berakhir. Pada saat ini ada 4 poin yang akan saya sharingkan dengan Bapak Ibu tentang sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Karena 4 poin ini merupakan renungan yang wajib kita pikirkan, siapapun Anda. Yang pertama adalah kita lahir dengan tangan kosong, akan kembali pula dengan tangan kosong. Ini adalah fakta kebenaran filosofi kehidupan. Yang kedua, apa yang kita cari sepanjang hidup ini? Kalau tahu hidup ini kosong, lalu apa yang Anda cari? Uang, kedudukan, popularitas, kenikmatan? Yang ketiga, tidak seorang pun tahu kapan perjalanan hidup ini berakhir. Dan yang keempat, setelah kematian ada penghakiman. Karena bahan ini cukup panjang, maka pada sesi yang satu ini kita akan kupas 2 poin. Kita lahir dengan tangan kosong, kembali dengan tangan kosong, dan apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita akan mulai masuk ke pembahasan inti kita. Kita lahir dengan tangan kosong, dan akan kembali juga dengan tangan kosong. Dengan kata lain, ketika kita lahir, tidak ada satupun yang kita bawa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ayub ribuan tahun yang lalu. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Fakta yang dikatakan Ayub adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Aku lahir dengan telanjang. Artinya, kita lahir dengan kosong.
Coba Bapak Ibu yang mendengarkan pengajaran kami pada saat ini, siapa di antara Bapak Ibu yang begitu lahir sudah pakai baju? Siapa? Apakah ada? Saya yakin sampai saat ini belum pernah ada di dalam sejarah, baik di Museum Rekor Indonesia di Muri maupun di Guinness Book of the Record, satu buku yang mencatat hal-hal unik di dunia, tidak pernah ada seorang pun yang begitu lahir sudah memakai baju. Itu adalah fakta. Nah, atau begitu Anda lahir, Anda sudah membawa sebuah kalung emas di leher, dan di kalung emas itu ada tulisan modal awal. Pernah ada demikian? Saya yakin belum pernah ada di dalam sejarah muncul hal-hal yang aneh dan maaf kata mungkin nyeleneh seperti ini. Kita lahir dengan tangan kosong, kita lahir dengan polos, tidak pakai satu lembar benang pun. Nah, setelah itu Ayub berkata, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Setelah kita lahir, kita hidup di dalam dunia, kita bekerja, kita memiliki sesuatu. Nah, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pun tidak bisa membawa apa yang kita dapatkan di dunia ini. Apa yang Anda bawa? Anda lahir dengan tangan kosong, dan engkau akan kembali juga dengan tangan kosong. Harta kekayaan itu hanya titipan. Anak, istri, suami hanya titipan. Anda tidak mungkin ketika mau meninggal Anda lalu ajak istri Anda, ajak anak Anda menemani Anda. Tidak bisa. Anda sendiri yang akan pergi ke sana, karena perjalanan hidup Anda berakhir, selesai sudah. Dan ketika kita pulang pun, kita tidak bisa membawa apa-apa. Jika kita memiliki peti mayat waktu pulang atau meninggalkan dunia ini, itu kan hasil pemberian dari orang yang masih hidup, dari keluarga Anda. Kemudian ketika Anda meninggal di dalam peti mayat, Anda sudah pakai baju, mungkin pakai jas, pakai dasi, kelihatan tampan, kelihatan begitu rapi. Itu pun pemberian orang yang masih hidup. Karena jika Anda, maaf kata, jika kita ditaruh di dalam peti mayat dalam posisi telanjang, kita pun tidak bisa berontak, kita pun tidak bisa meminta, dan kita tidak bisa menolak fakta tersebut. Artinya, kita lahir dengan telanjang, akan kembali juga dengan telanjang. Artinya, jika kita bisa memakai baju sewaktu kita meninggal, itu adalah pemberian dari orang yang kita masih hidup ini. Itulah fakta kehidupan. Kemudian kalimat yang selanjutnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Makna yang ditekankan oleh Ayub adalah kita lahir dengan tangan kosong dan kita memiliki sesuatu karena hasil perjuangan kita setelah lulus kuliah sekian tahun. Tapi setelah kita meninggal, maka kita akan tinggalkan semua. Jangankan harta kekayaan, jangankan anak istri, nyawa kita pun milik Tuhan. Maka ketika Tuhan mau ambil kembali, kita tidak bisa menolak. Jangankan kita meninggal, waktu kita masih hidup, ketika Tuhan mau ambil kekayaan kita, ketika Tuhan mau ambil kesehatan kita, semuanya akan diambil, kita tidak bisa menolak. Siapa yang bisa menolak yang namanya bencana, musibah, kecelakaan? Kita tidak bisa menolak. Karena hidup ini hanya titipan. Semuanya hanya titipan. Karena itulah, selama kita masih hidup, selama kita masih ada kesempatan, sebelum perjalanan hidup kita berakhir, kita coba renungkan apa sih makna dan tujuan hidup. Ketika kita menemukan makna dan tujuan hidup, hidup kita akan punya arti. Tapi ketika kita belum menemukan makna dan tujuan hidup, maka hidup kita yang kita lewati akan sia-sia. Kita akan banyak keluhan, banyak penderitaan yang membuat kita frustrasi dan lain sebagainya. Lihat kembali di gambar ini Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup manusia memang sangat membutuhkan uang. Salomo sendiri mengakui kekuatan uang di dalam kehidupan manusia. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Salomo, bagaimana powerfulnya uang di dalam hidup manusia. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang merusakkan hati. Kita lihat apa yang dikatakan Salomo. Uang bisa merusak hidup manusia, bisa merusak hati manusia. Uang bisa memisahkan teman Anda, bisa memisahkan keluarga Anda, bisa memisahkan anak istri Anda, bisa memisahkan hubungan orang tua dengan anak-anak. Itulah kekuatan uang. Karena uang bisa merusak hati manusia. Yesus punya seorang murid namanya Yudas Iskariot. Hubungan guru dengan murid pun rusak. Hubungan guru dengan murid berantakan gara-gara Yudas
rusak hatinya oleh uang. Hanya dengan 30 uang perak dia menjual gurunya sendiri. Itulah kekuatan uang. Pengkhotbah 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Di ayat selanjutnya, Salomo berkata bahwa uang adalah kekuatan untuk mendapatkan perlindungan. Dan apa yang dikatakan Salomo ribuan tahun yang lalu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kalau engkau punya uang, maka engkau akan dapatkan keamanan. Engkau bisa menyewa bodyguard, engkau bisa menyewa pengawal, engkau bisa mengamankan hidup Anda, engkau bisa membeli CCTV untuk mengamankan rumah Anda dan lain sebagainya. Semua itu sangat ditentukan uang, karena uang punya kuasa, punya power. Kemudian Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Di kalimat selanjutnya, Salomo kembali menekankan bahwa uang memungkinkan semua yang ada di dalam hidup manusia. Apapun dibutuhkan uang. Betul? Hari ini saya bisa rekaman, saya bisa memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab yang begitu berharga. Semua itu juga sangat ditentukan oleh uang. Bukankah kami butuh beli kamera? Kami butuh lighting, kami butuh background dan sebagainya. Semua itu dibutuhkan uang. Tapi bersyukurlah bahwa kami bisa menyampaikan pengajaran secara gratis, karena kami rindu Bapak Ibu dibekali, Bapak Ibu dipersiapkan sebelum perjalanan Bapak Ibu berakhir, supaya Bapak Ibu dituntun menemukan tujuan, sasaran, dan makna hidup ini di dunia, supaya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang berharga, bukan kehidupan yang kosong, bukan kehidupan yang sia-sia. Kita lihat seberapa hebatkah kekuatan dan pengaruh uang di dalam kehidupan manusia. Nah, berikut ini uang sendiri yang akan menceritakan kekuatan dan pengaruhnya di dalam hidup manusia. Nah, kalimat-kalimat ini saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar, karena kalimat ini pun saya bukan hasil karangan saya sendiri. Saya hanya melengkapi, saya hanya mengedit kalimat-kalimat tertentu, dan saya yakin mungkin Anda pernah baca di WhatsApp ataupun di internet. Saya tidak tahu penulisnya siapa, tapi saya katakan hasil tulisan dari orang tersebut cukup kreatif dan bisa mengungkapkan kekuatan uang di dalam kehidupan manusia. Karena itulah, siapapun Anda yang menulis kalimat ini, saya pinjam kalimat Anda untuk mengungkapkan fakta kehidupan dan kekuatan uang di dalam hidup manusia. Kita lihat, perkenalkan, namaku uang. Wajahku biasa saja, fisikku juga lemah dan mudah hancur, namun aku mampu merombak tatanan dunia ini. Kita lihat kekuatan uang. Hanya selembar kertas biasa yang mudah sobek, mudah hancur. Bahkan ketika kena air dia akan sobek. Ketika kita kumal-kumal dia akan, kita mudah sekali menyobek uang kertas itu. Tapi uang kertas yang tipis itu punya kekuatan luar biasa. Dia bisa mengubah tatanan dunia, dia bisa merombak kehidupan di dalam dunia. Itulah kekuatan uang. Aku juga bisa merubah perilaku dan sifat manusia, karena manusia terlalu mengidolakan aku. Kita lihat karakter manusia bisa berubah gara-gara uang. Hubungan persaudaraan bisa hancur gara-gara uang. Orang yang awalnya jadi baik, tapi ketika uang sudah menguasainya jadi jahat. Orang yang awalnya baik-baik, ketika dia kepepet uang, dia bisa menjadi perampok, menjadi pembunuh dan sebagainya demi mendapatkan uang tersebut. Banyak orang berubah kepribadian, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Kita lihat, bahkan uang bisa mempengaruhi, bukan hanya karakter yang dipengaruhi menjadi orang yang jahat, orang yang egois, bahkan uang pun bisa mempengaruhi imanmu, bisa membuat engkau berubah iman. Kita lihat, ada beberapa daerah-daerah yang sangat minus, dan penduduk di sana tergantung dia akan memeluk suatu agama, tergantung agama itu memberikan keuntungan finansial atau tidak. Kita cukup prihatin. Ada daerah minus yang saya tahu mereka awalnya rata-rata Kristen, tapi karena pelayanan dari agama Kristen kurang di sana, sehingga masuklah agama lain, lalu mereka diberikan perhatian, diberikan dana untuk kehidupannya,
untuk pendidikannya, pekerjaannya, akhirnya mereka ramai-ramai satu kampung pindah agama. Itu adalah fakta kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam agama Kristen, agama apapun juga, di mana kelompok minoritas lalu ada agama lain yang masuk dan memberikan bantuan secara finansial, mereka ramai-ramai akan pindah agama. Itulah fakta bahwa uang punya kekuatan untuk mengubah iman seseorang. Aku tidak mengerti perbedaan antara orang yang saleh dengan orang yang bejat. Tetapi manusia memakai aku sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin, terhormat dan hina. Kita lihat kadang-kadang di dalam hidup manusia yang awalnya kita berteman, tapi sampai suatu saat teman kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, derajat hidupnya berubah dan kita mulai dijauhi karena dianggap sudah tidak sederajat. Berapa banyak pernikahan-pernikahan yang satu kaya, yang satu miskin, yang kaya menguasai yang miskin, bahkan membeli yang miskin karena perbedaan derajat tersebut. Banyak orang menjadikan uang sebagai penentu derajat di dalam hidup manusia. Aku bukan iblis, tetapi banyak orang melakukan kejahatan dan kekejian demi aku. Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada perampokan? Ada pencurian, kadang-kadang perampokan, pencurian, perampasan disertai dengan tindakan kekerasan, melukai, bahkan membunuh orang yang diincar harta kekayaannya. Karena uang membuat orang berubah, membuat orang jadi kejam, jadi jahat. Aku juga bukan orang ketiga, tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih juga gara-gara aku. Saya seringkali menangani yang namanya kematian perkabungan. Nah, ada satu hal, seringkali setelah perkabungan tersebut, anak-anak kadang-kadang terjadi keributan karena merebutkan harta warisan. Sebagai hamba Tuhan, seringkali kita harus turun tangan untuk menengahi, untuk memberikan solusi bagaimana warisan tersebut jangan gara-gara warisan keluarga jadi pecah berantakan, anak, saudara-saudara jadi hidupnya berantakan, perang, bahkan bermusuhan setelah orang tua meninggal demi memperebutkan warisan. Banyak kasus seperti itu. Sangat jelas, aku juga bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah aku layaknya seperti Tuhan. Sederhana kalimat ini saya ungkapkan begini. Andai kata malam ini ada ibadah, ada kebaktian di gereja, dan malam ini juga Anda mendapatkan kontrak kerja dengan seorang pengusaha dari luar negeri, Anda pilih mana? Katakanlah kontrak kerjanya yang harus Anda tangani 1 miliar rupiah. Anda mau pilih ibadah atau pilih kontrak kerja? Saya yakin kita yang masih hidup yang membutuhkan uang akan berkata, oke, saya akan utamakan dulu kontrak, setelah itu kalau masih sempat saya akan ke gereja. Atau tidak, minggu depan kan masih ada kebaktian, masih ada jadwalnya, ini kan belum tentu ada kesempatan lagi. Nah, itulah bahwa uang lebih besar, lebih penting dari Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada Tuhan yang dia layani. Tidak bisa dipungkiri, banyak pendeta yang jadikan uang melebihi Tuhan, jadikan uang sebagai patokan. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan, maaf kata, terutama hamba Tuhan yang di amplop, yang disuruh khotbah sini, khotbah sana, dia tidak mempunyai penggembalaan yang tetap. Dia karena dipanggil, maka ada sponsor-sponsor tertentu dari gembala atau pemilik gereja tersebut. Pak Pendeta, tolong sampaikan khotbah ini ya. Nah, apa yang dipesankan oleh pemilik gereja itu Anda mau jalankan tidak? Kalau Anda jalankan, berarti Anda sudah dikendalikan oleh uang. Mungkin Tuhan ingin Anda sampaikan khotbah-khotbah tertentu, tapi karena sudah ada titipan sponsor, maka Anda akan abaikan khotbah yang sudah Tuhan perintahkan, tapi Anda akan ikuti sang pemilik gereja tersebut. Itulah fakta bahwa uang itu luar biasa. Padahal Tuhan berpesan, jangan kamu menjadi hamba uang. Pesan tinggal pesan, tapi fakta di lapangan itu sangat berbeda. Seharusnya aku yang melayani manusia, tetapi malah sebaliknya manusia rela menjadi budakku. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tetapi banyak orang rela berkorban dan mati demi aku. Kalimat yang terakhir yang dikatakan oleh uang tersebut adalah, banyak orang rela mati demi aku. Tapi rasanya jarang orang rela mati untuk Tuhan Yesus. Jarang orang rela mati untuk pelayanan. Tapi demi uang banyak orang berani mati.
Kita mati-matian mencari uang, tapi tidak pernah mati-matian bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Itulah kekuatan dari uang. Nah, karena uang itu begitu penting, uang itu begitu luar biasa, tidak heran maka seringkali orang menyebut uang adalah raja dunia. Walaupun kita hidup ini jelek wajah kita, tapi kita ketika punya uang yang banyak, maka kita akan menjadi raja. Siapapun Anda. Ketika Anda masuk ke mall, Anda punya banyak uang, akan dilayani dengan baik. Ketika engkau masuk ke showroom mobil, dengan penampilan, gaya yang banyak uang, Anda akan dilayani dengan baik. Tetapi jika engkau tidak punya uang, siapa yang mau melayani Anda? Uang adalah raja. Karena itu, kalau engkau punya uang, maka engkau akan menjadi raja kehidupan. Jangankan manusia, seekor monyet aja bisa mengerti dan tahu pentingnya uang. Maka si monyet ini berkata, duit enggak dibawa mati, tapi enggak ada duit, perasaan rasanya mau mati. Itulah fakta kehidupan Bapak Ibu. Nah, saya sudah ungkapkan bahwa duit ini begitu penting di dalam hidup manusia. Maka tidak heran, di dalam hidup manusia, sepanjang hidupnya, waktu yang paling banyak digunakan, yang dikorbankan adalah untuk mencari uang. Kita lihat animasi ini, mencari omset, kejar target. Yang dikejar di dalam hidup manusia adalah uang, uang, dan uang. Untuk uang kita mati-matian kejar, tapi untuk ke sorga, berapa banyak yang berani mati-matian mengejarnya? Artinya kita yang masih hidup di dalam dunia, kita lebih mementingkan uang daripada keselamatan. Saya yakin itu adalah fakta dan kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Dalam satu hari, kita memiliki waktu 24 jam. 1/3 jam, 1/3 waktu, dengan kata lain 8 jam setiap hari kita habiskan untuk mencari uang. Jadi sepanjang hidup manusia, 1/3 dari waktu produktifnya itu digunakan harus mencari uang. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk uang tersebut? Nah, saking sibuknya mencari uang, manusia lupa bahwa suatu saat kehidupannya akan berakhir, perjalanannya akan berakhir. Bapak Ibu perhatikan gambar ini, begitu banyak jam, lalu ada seorang yang berdiri di bawah jam dengan kepala menunduk, sementara jam berputar dengan begitu cepatnya. Artinya, kadang-kadang kita sibuk, kita bekerja habis-habisan, kita bekerja mati-matian, lupa istirahat, lupa kesehatan. Bila perlu, matahari yang akan tenggelam kita bisa tahan, kita akan tahan supaya kita masih punya waktu beberapa jam lagi untuk bekerja. Kita lupa bahwa hidup ini suatu hari akan berakhir. Karena itulah apa yang dikatakan Pengkhotbah 5 ayat 18 dan ayat pasal 15 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Ayat yang ke-10, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Perhatikan kalimat yang saya kasih kelap-kelip di sini, tidak sering ia mengingat umurnya. Ketika engkau sudah sibuk di dunia usaha, di dunia kerja, apakah engkau masih mengingat usia Anda yang sedang berjalan? Apakah engkau ingat, sadar bahwa suatu saat perjalanan engkau akan berakhir? Sudah tidak ingat lagi. Karena itulah kadang-kadang sebagai gembala saya juga sedih dan prihatin. Jemaat kita yang terdaftar di data gereja banyak, tapi yang hadir berapa banyak? Nah, ketika kita coba kunjungi, kita teleponin, kita WhatsApp, jawabannya apa? Sorry Pak Pendeta, saya lagi sibuk. Sibuk ngapain? Kalau sibuk baca Alkitab bagus, ini kan sibuk mencari uang. Saking sibuknya mencari uang sampai untuk ibadah 1 minggu sekali saja sudah tidak ada waktu. Itukah yang namanya sibuk? Artinya kita terlalu mencintai uang, terlalu mencintai dunia. Kita menganggap uang adalah segala-galanya, sehingga keselamatan bagi kita sudah tidak penting. Bayangkan, 7 hari loh Anda memiliki waktu, hanya 2 jam datang ke gereja, Anda masih mengatakan sibuk. Kapan kita tidak akan sibuk? Apakah harus tunggu setelah kita terbaring di atas ranjang, baru kita katakan saat itu saya sudah punya waktu, saya tidak sibuk lagi? Tapi sudah terlambat. Karena itulah, sebelum perjalanan hidup ini berakhir, renungkanlah.
Camkan perkataan orang yang berhikmat ini. Dia berkata, segala-galanya perlu uang. Bapak Ibu setuju? Saya yakin Anda yang mendengarkan pengajaran kami setuju bahwa segala-galanya butuh uang. Karena itu memang fakta. Namun, uang bukan segala-galanya. Kalimat ini dibalik. Artinya, dalam banyak hal uang bisa berperan. Dalam banyak hal bisa dibeli dengan uang. Tetapi ada hal tertentu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak hal yang bisa Anda beli, tetapi ada satu hal yang tidak bisa Anda beli, yaitu nyawa. Ketika mata rusak, kita bisa cangkok mata. Ketika ginjal rusak, kita bisa cangkok ginjal. Ketika jantung rusak, kita bisa cangkok jantung. Banyak organ-organ tubuh kita yang bisa diganti. Yang penting engkau punya uang, bisa mendapatkan banyak organ tubuh yang kita butuhkan, mungkin di pasar gelap dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu nyawa. Jika suatu hari Anda lihat di rumah sakit tertentu dipasangkan sebuah iklan, jual nyawa cadangan, maka ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Karena nyawa tidak bisa dibeli. Demikian pula Ibrani 9 ayat yang ke-27. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Artinya kita punya satu nyawa saja. Jika punya satu nyawa berarti hanya punya satu kesempatan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Jangan sampai perjalanan kita berakhir sudah di rumah sakit, sudah terbaring dan sudah koma baru kita berpikir untuk keselamatan. Sudah terlambat. Karena itulah sewaktu kita masih hidup, masih ada kesempatan, gunakanlah waktu untuk mencari keselamatan. Bagaimana seharusnya sikap umat Kristen itu terhadap kekayaan? Perhatikan gambar animasi di sini Bapak Ibu. Seperti seorang yang akan menyeberangi sebuah danau atau sebuah lautan. Untuk bisa nyebrang, kita membutuhkan alat yang namanya perahu. Nah, demikian pula seharusnya uang. Uang itu memang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, uang ini hanya media bagi kita yang kita manfaatkan dari dunia menuju ke sorga. Dengan kata lain, uang seharusnya bukan menguasai hidup kita, tapi uang menjadi alat bagi kita untuk menyeberang dengan perahu ini. Nah, jika uang itu ibarat perahu, setelah kita seberang sampai di seberang, tentunya perahu itu tidak mungkin kita geret-geret, kita bawa-bawa lagi, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Betul? Tinggalkan bagi orang yang masih hidup, yang masih memerlukan perahu. Tapi kita sudah selesai, semua kekayaan, semua uang yang kita miliki akan kita tinggalkan. Karena itulah, mencari uang itu penting. Mencari uang itu sangat-sangat penting. Tapi jangan sampai uang menguasai hidup kita, sampai kita lupa bahwa perjalanan hidup kita suatu saat akan berakhir di dalam dunia ini. Perhatikan antara si kaya dan si miskin. Di dalam hidup dunia, si miskin rumahnya reot, rumahnya rusak, hanya beralaskan papan, itu pun bolong-bolong. Sementara si kaya rumahnya begitu mentereng, rumah permanen, mewah, tapi ujung-ujungnya kita akan dapat rumah yang sama, hanya 2 kali 3 meter. Itulah hidup. Kalau begitu, kita akan kembali ke kosong, mati-matian kita bekerja. Tapi antara orang kaya dan orang miskin akan sama menuju ke tempat pemakaman. Kemudian yang bagian kedua, tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup manusia sangat singkat, penuh penderitaan. Kita mati-matian berjuang mencari uang. Ternyata setelah kita mencari uang, toh kita tidak bisa membawa uang yang kita miliki sewaktu hidup di dalam dunia. Lahir dengan kosong, akan kembali juga dengan kosong. Kalau begitu, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Di bagian yang kedua ini, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus nantinya. Kita lihat dulu Mazmur 90 ayat 10. Ayat ini sudah kita buka tadi. Setelah kita hidup di dalam dunia, seperti dikatakan oleh Musa,
Mazmur 90 ayat ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, setelah kita meninggal dunia bukan habis perkara, tapi kita masih harus menghadapi penghakiman. Nah, kalau demikian, apa yang kita cari? Kalau sudah mati, kita akan kosong lagi. Setelah mati masih harus menghadapi penghakiman. Lalu apa yang kita cari? Lihat apa yang saya yakin. Sebagian besar manusia akan menjawab mencari uang sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya uraikan tadi. Kita habiskan waktu 1/3 di dalam hidup kita 8 jam tiap hari untuk mencari uang atau mencari kekayaan. Mencari uang itu penting, bahkan merupakan suatu keharusan. Namun uang bukan fokus utama dalam pencarian hidup manusia. Kita lihat apa yang sebenarnya yang harus kita cari menurut petunjuk Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pun tidak memungkiri bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan uang. Karena itulah Tuhan Yesus katakan di kalimat yang saya kurung, Allah tidak pernah menutup mata bahwa manusia hidup ini membutuhkan uang. Maka Yesus berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Engkau perlu uang untuk beli rumah, engkau butuh uang untuk menikah, engkau butuh uang untuk membiayai hidup anak-anak, engkau butuh uang untuk menikmati fasilitas mobil lah, handphone dan sebagainya. Kita membutuhkan uang. Tuhan tahu. Jika saat ini engkau butuhkan uang, Tuhan juga tahu. Tuhan tidak pernah menutup mata. Namun bahkan dia berjanji akan memberkati hidup Anda. Maka dia berkata semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan tahu kita membutuhkan uang dan Tuhan berjanji akan menambahkan uang itu di dalam kehidupan kita. Namun ya karena yang membuat miskin, yang membuat kaya itu Tuhan. Berarti dia punya kuasa, dia punya otoritas. Maka di 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kaya. Ia merendahkan dan juga meninggikan juga. Otoritas Tuhan atas hidup manusia. Dia bisa membuat Anda kaya, bisa membuat Anda miskin. Berarti bagi Tuhan untuk membuat Anda kaya itu tidak sulit. Namun bukan itu tujuan hidup yang Tuhan ingin Anda miliki. Kenapa kita nggak dikasih kaya terus dan sebagainya? Pasti Tuhan punya pertimbangan. Tuhan katakan yang lebih penting adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah menghendaki di dalam hidup manusia punya fokus utama. Yang dicari fokus utama itu bukan uang. Yang dicari di dalam fokus utama itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Uang seharusnya dimanfaatkan menjadi alat, menjadi media untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita lihat lebih jauh di ayat yang ke-33, arti kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, mengapa harus mendahulukan kerajaan Allah? Karena setiap saat kita bisa meninggal dunia secara tiba-tiba. Pengkhotbah 9 ayat 12. Dan setelah meninggal ada penghakiman untuk mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani. Uang engkau bisa cari kapanpun. Tapi keselamatan tidak bisa engkau tunda-tunda. Hari ini milik kita, besok apakah waktu itu masih milik kita? Tidak bisa. Dengan kata lain, kalau engkau punya rencana mau ke luar negeri, engkau sudah harus siapkan paspor sebagai persyaratan di negara manapun. Itu adalah persyaratan secara umum. Ketika paspor sudah ada di tangan Anda, tinggal Anda atur waktu kapan mau berangkat. Seharusnya keselamatan seperti itu. Kalau keselamatan sudah kita pegang, maka kita bekerja di dunia, suatu saat kehidupan kita berakhir, perjalanan hidup kita berakhir, kita akan tenang menghadap Sang Pencipta. Tapi kalau engkau tidak mempersiapkan, engkau hanya sibuk mencari uang, sibuk mencari kekayaan, engkau akan bermasalah. Sedangkan uang tidak bisa menyelamatkan kita. Di Matius 16 ayat 26 tadi Tuhan Yesus katakan,
Tidak ada gunanya engkau memiliki banyak kekayaan, memiliki harta seluruh dunia, tapi engkau akan meninggal, nyawamu tidak bisa diselamatkan. Karena itulah bukan uang yang kita cari, tapi dahulukan kerajaan Allah, setelah itu kita cari kebenarannya. Selagi masih hidup kesempatan di dunia ini, kita harus mencari kebenaran Allah. Lalu kebenaran itu apa? Kita seringkali mendengar kebenaran-kebenaran. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ada dua yang perlu dicari dalam hidup manusia. Kita akan lihat lebih jauh. Percaya Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Karena ketika engkau menemukan kebenaran, menemukan firman Tuhan, maka engkau akan memperoleh kerajaan Allah. Jika engkau belum menemukan firman yang benar-benar firman yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka engkau tidak akan dapatkan kerajaan Allah. Karena dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu percayalah Alkitab itu sebagai firman Allah. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi kembali topik pengajaran kami tentang Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ada 5 pokok pembahasan yang saya berikan. Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama, apa bukti Alkitab itu firman Tuhan? Yang kedua, Alkitab memperkenalkan Allah yang benar. Yang ketiga, Alkitab sebuah buku yang sulit dimengerti. Karena sulit dimengerti, maka muncullah berbagai macam tafsiran sinode gereja-gereja. Maka Anda perlu mencari yang mana yang benar. Carilah kebenaran. Yang keempat, bagaimana memahami kebenaran Alkitab. Dan yang kelima, manfaat Alkitab di dalam kehidupan umat Kristen. Nah, 5 judul ini sudah ada di dalam YouTube kami. Tinggal Bapak Ibu buka dan tonton, karena banyak pengajaran yang kami berikan di sana. Nah, Alkitab ini banyak sekali manfaat di dalam kehidupan manusia. Alkitab adalah makanan rohani bagi orang Kristen. Alkitab adalah senjata rohani untuk melindungi diri. Alkitab adalah buku panduan atau penuntun kehidupan umat Kristen. Alkitab adalah kompas menuju kerajaan sorga. Karena itulah dari kesimpulan pemahaman kita hari ini adalah yang perlu kita cari dalam hidup kita bukan uang. Meskipun uang itu penting, tapi ada yang harus kita utamakan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kerajaan Allah dan kebenaran sudah di tangan kita, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, percayalah hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelum perjalanan hidup ini berakhir di bagian yang kedua. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Melalui topik ini kami sadar bahwa perjalanan hidup manusia suatu saat pasti berakhir. Engkau kaya, engkau miskin, engkau terkenal, dan engkau hanya orang biasa. Bahkan engkau punya kehidupan sosial yang sangat rendah. Kita sama-sama perjalanan akan berakhir. Dan ketika perjalanan berakhir, saat itu kita masuk di dalam liang kubur, liang lahat, sudah tidak membedakan status, sudah tidak membedakan kaya dan miskin, semuanya akan berakhir di dalam tanah, di dalam sebuah kotak, yaitu peti mayat. Karena itu, sebelum perjalanan kami berakhir ya Bapa, tuntunlah kami menemukan makna, tujuan, dan sasaran hidup kami, supaya kami bisa mempersiapkan kehidupan kami sebaik mungkin, agar suatu saat ketika perjalanan hidup kami berakhir, kami layak diterima di hadirat-Mu. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.